Oke, halo, selamat pagi. Eh, Selamat pagi, teman-teman. Oke, kali ini saya mau bahas sesuai dengan judul judul video ini, ya kan? Mungkin dari teman-teman mungkin penasaran judulnya, kok judulnya kamera di motor gitu ya? Kayaknya kedengarannya kayaknya kok aneh gitu ya. Kira-kira kamera di motor itu buat apaan sih gitu kan? Oh, oke. Oke, kamera di motor itu pertama, apalagi yang zaman sekarang itu ada vlogger. Jadi kita pakai kamera itu sebagai vlogger. Jadi kita bisa taruh, ada yang ditaruh di helm, ada yang ditaruh di bagian dashboard motor kan gitu. Nah, tapi kali ini saya itu beda, ya kan? Jadi saya itu hanya sebagai review aja, sebagai pengambilan objek, sebagai pengganti spion aja gitu kan. Oke, nah ini yang di depan sudah ada penampakannya, utama kamera. Nah di sini di dunia kreativitas anak ini, kamera belakang ini saya taruh seperti ini, ada penampakannya ya. Untuk fitur kamera ini yaitu pertama, dia berresolusi 2 megapiksel ya, sudah pakai inframerah. Jadi gini guys, kalau inframerah itu ketika di suasana gelap tanpa cahaya sama sekali, ini tetap ngambil objek guys. Jadi kayak gitu. Nah terus untuk pemasangannya, saya pakai pemasangannya itu memang udah dari bawaannya ya, dari bawaan kameranya itu pakai kayak semacam scope gitu ya, semacam scope gitu yang kayak punya gadget yang buat ditempel di dashboard mobil gitu. Jadi tinggal kayak scope aja gitu, tinggal ada, pokoknya ada tuasnya gitu. Nah ini tuasnya nih. Jadi kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan kayak saya gitu ya, mau lepas ini kameranya, takut kameranya dimainin ataupun gimana gitu, jadi tinggal lepas aja. Kita buka joknya, kita angkat ininya nih, apa sih, tuas ungkitnya ke atas. Ini udah tinggal, ini udah lepas. Oke, tapi sih sebenarnya kalau nggak dilepas juga ini juga aman sih, aman, kuat banget. Soalnya yang terpenting ini nih teman-teman, jadi apa, tuasnya itu di bawah jok ini, jadi aman. Nggak mungkin kan kalau misalkan jok ini bisa dilepas, nggak mungkin. Nah ini kabel koneksinya, jadi yang kamera ini sampai ke depan dashboard, ke LCD. Oke, nah ini untuk kamera posisinya ya, jadi seperti ini. Oke, nah, kalau misalkan mau ganti objek, ganti angle, misalkan kamera ini menghadap kemana-mana, ini juga bisa diputar guys. Oke, itu kayak gitu, jadi fleksibel. Oke, ini yang kamera udah saya jelasin penampakannya, jadi seperti ini. Oke, terus sekarang kita mau bahas yang ini. Oke, ini LCD-nya ya. Ini LCD yang buat review objeknya di belakang. Nah, review objek yang di belakang ini saya pakai LCD ukurannya sekitar 2,8 inch. Jadi kenapa saya pakai LCD ukuran ini? Yang pertama, kalau dipasang di dashboard kayaknya kelihatannya pas banget, nggak terlalu lebar gitu kan. Biasanya kan kalau yang dashboard mobil punya itu kan hampir 7 inch, jadi lebar banget. Kebetulan saya
dapat ini LCD ini dari toko online, langsung aja saya pesen, akhirnya diantar, ternyata LCD-nya cocok seperti ini. Dan hasil gambarnya juga yang dari kamera nggak objeknya kelihatannya juga jelas sih, nggak begitu kelihatan kayak ngeblur gitu. Ini kayaknya udah pas banget, udah cocok banget, recommended nih kalau kayak gini ukurannya. Jadi nggak lucu kalau misalkan ukurannya 7 inch itu terlalu lebar, jadi gitu. Oke, berikutnya saya mau kasih lihat penampakannya. Oke, penampakannya. Jadi teman-teman ini jadi dia ikut pemasangannya itu ikut sama key ya. Jadi ketika key on, kita bisa langsung review, bisa kita lihat di sini. Oke, langsung aja bagaimana penampakannya. Oke, kita on. Ya, oke. Nah, terus kebetulan saya pakai tombol switch. Ini switch ini ada switch screen, ada switch kamera. Jadi kalau misalkan kita mau ke mode kameranya, buat ngelihat objek yang di belakang, kita tinggal tekan tombol ini nih, yang kedua. Oke, kita lihat. Nah, itu dia ada. Ya, kelihatan kan? Ya, tuh kelihatan belakang. Nah, ini jelas banget. Nah, ini ada nah, ini tangan. Nah, itu ada tangan saya tuh. Nah, itu ada tangan saya ya. Oke. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Oke, teman-teman, sekarang saya mau jelasin beberapa kelebihan dan kelemahannya ini pasang kamera ini. Kelebihannya untuk riding, apalagi touring, itu pertama saya gunakan untuk melihat pengendara-pengendara yang lain di belakang. Jadi selain saya mengetahui objek-objek apa aja yang di belakang, jadi gunanya itu kita tidak perlu nengok ke belakang. Sekalipun kalau misalkan kan anak-anak sekarang itu kan nggak suka gitu kan sama yang namanya penampilan spion gitu kan, misalkan kita gunain terus gitu kan, sekali-kali kita pengen lipat gitu kan. Nah, jadi itu pertama gunanya, sekaligus keuntungannya. Terus kelemahannya, jadi kelemahannya kalau misalkan saya pakai nih ya, kalau keadaannya suasananya prepare pagi sore gitu, objeknya masih kelihatan jelas gitu guys. Jadi dari kamera itu kelihatan banget enak, kelihatan di LCD kelihatan banget jelas. Tapi kelemahannya kalau pas lagi riding malam itu kita mau nggak mau si kamera ini tabrakan sama cahaya-cahaya pengendara-pengendara yang di belakang gitu guys ya. Jadi seperti itu, akhirnya timbulnya cenderungnya ke cahayanya itu, akhirnya ngeblur, objeknya nggak kelihatan ya. Nah, akhirnya polisi cahaya masuk ke kamera ini ya. Jadi cuma itu aja sih, ada kelebihan sama kekurangannya. Terus kalau misalkan dari segi konsumsi kelistrikan ya, kalau dari segi konsumsi kelistrikan sih kayaknya nggak terlalu boros. Jadi insya Allah sih aman. Selama ini udah pakai 2 bulan ini, alhamdulillah sih aman aja untuk kelistrikan gitu. Nah, ini kamera ini. Oke, mungkin reviewnya mungkin cukup sampai di sini videonya. Ini juga saya mau siap-siap
berangkat. Ntar nanti kalau misalkan video berikutnya, mungkin kalau misalkan mau lihat cara pemasangannya, bagaimana penampakan alat-alatnya, ya mungkin di kesempatan berikutnya aja gitu ya teman-teman ya. Oke, salam dunia kreativitas. Oke, bye bye.